Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub dalam channel Putu Ayub Bali. Kali ini saya ingin membahas tentang manajemen pembiayaan. Dalam administrasi dan manajemen pendidikan, manajemen pembiayaan merupakan sub pokok bahasan dan ini menjadi satu materi penting di dalam pengelolaan pendidikan. Sebelum lanjut pembahasan kita, saya mohon boleh like dan subscribe channel YouTube saya. Nah, dalam manajemen pembiayaan atau manajemen keuangan, ada beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan. Pertama, keuangan dan pembiayaan satu sekolah itu sangat mempengaruhi kegiatan dalam pembelajaran. Jadi keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran membutuhkan pembiayaan, membutuhkan dana, keuangan yang akan mensupport operasional seluruh kegiatan pembelajaran. Kemudian setiap kegiatan di sekolah itu memerlukan biaya. Kita memerlukan biaya operasional, kita memerlukan honor, kita memerlukan biaya-biaya yang lain yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian di era manajemen berbasis sekolah, sekolah diberi kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada banyak sumber dana. Dalam salah satu materi buku yang saya tulis itu dibahas tentang sumber dana, sumber pembiayaan pendidikan. Ada sumber dari masyarakat, ada sumber dari pemerintah, dan ada sumber dari berbagai organisasi lainnya. Dan ini perlu dikelola dengan baik sehingga dia digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, sumber keuangan sekolah itu bisa bersumber dari pemerintah, baik sumber keuangan umum maupun khusus. Ini biasanya baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah negeri banyak sumber keuangannya bersumber dari pemerintah, honor guru, pegawai negeri sipil, aparat negara ini memperoleh honor dari kas negara begitu. Tetapi ada ada keuangan khusus seperti dana alokasi khusus yang diterima oleh sekolah. Sementara pada sekolah-sekolah swasta, mereka akan memperoleh dana dari pemerintah seperti bantuan operasional sekolah, dana bantuan-bantuan lain yang akan mensupport pengembangan sarana dan prasarana dari sekolah. Tetapi pada sisi lain, ada sumber dari penyelenggara pendidikan itu sendiri. Kemudian ada sumber dari orang tua murid. Orang tua murid di dalam era manajemen berbasis sekolah itu punya peran. Peran ini berperan penting sebenarnya untuk memajukan, karena tidak seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat di-cover oleh dana yang dari pemerintah. Itu sebabnya orang tua perlu berperan di dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan support keuangan, bantuan biaya, dan sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak bersifat sebagai satu pemberian yang tetap. Seperti beberapa tahun yang lalu itu orang tua harus membayar ke sekolah negeri terutama. Tetapi kalau di sekolah swasta tentunya orang tua perlu memberikan kontribusi rutin untuk penyelenggaraan pendidikan, karena sekolah membutuhkan berbagai support biaya dan dana untuk penyelenggaraan itu. Lalu ada dari masyarakat yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, dan masyarakat punya peran di sini untuk menyokong. Di beberapa negara di luar ada masyarakat yang secara sadar memberikan bantuan untuk pengembangan pendidikan meski anaknya tidak sekolah di situ. Dan sebenarnya semangat ini yang harus dibangun di dalam upaya mengembangkan pendidikan. Ada kalanya kita perlu memberikan support kepada lembaga-lembaga yang kita mungkin tidak terafiliasi, tidak terkait dengan lembaga itu, tetapi kita bisa memberikan support dan bantuan yang tidak mengikat
sehingga pengembangan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam pengelolaan pendidikan, dalam pengelolaan keuangan itu ada dimensi pengeluaran. Nah, sekolah secara rutin mengeluarkan beberapa biaya yang pasti harus dikeluarkan secara rutin. Biasanya seperti honor, biaya operasional seperti listrik, PDAM, telepon, dan berbagai kebutuhan lain. Kemudian ada biaya pembangunan yang dibutuhkan hanya ketika dilaksanakan program pembangunan atau program pengembangan pendidikan. Umpama sebuah sekolah ingin membangun gedung kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, sarana-sarana lain seperti parkir dan lain sebagainya, maka muncul dimensi pembangunan yang pengeluarannya tidak rutin. Dana dibutuhkan dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rancangan program yang dilaksanakan. Sementara biaya rutin itu adalah biaya yang akan terus secara rutin setiap bulan dikeluarkan, baik oleh penyelenggara pendidikan maupun oleh sekolah itu sendiri maupun oleh pemerintah, ketika pemerintah harus membayarkan honor guru umpama misalnya. Jadi ini dimensi dari pembiayaan. Nah, biaya rutin itu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai guru dan non guru. Jadi ada guru, kemudian staf tata usaha itu harus dibayar honornya setiap bulan. Itu adalah hak mereka dan menjadi kewajiban penyelenggara pendidikan untuk membayar honor mereka. Kemudian ada biaya operasional, ada listrik, air, PDAM, kemudian ada telepon, ada biaya-biaya operasional rutin yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian ada biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan ini harus dipikirkan. Ada kalanya sarana pendidikan menjadi menurun secara kuantitas dan kualitas karena biaya pemeliharaan gedung, fasilitas itu diabaikan. Harusnya secara rutin sekolah menyisihkan dana atau penyelenggara pendidikan menyisihkan dana sebagai satu bentuk dana investasi untuk pemeliharaan gedung dan fasilitas, sehingga gedung dan fasilitas akan terawat dan bisa digunakan dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada alat-alat pengajaran barang habis pakai seperti spidol, kemudian mungkin penghapus, kertas, tinta printer, dan berbagai kebutuhan yang lain yang dia habis pakai. Dan ini rutin setiap bulan akan dikeluarkan oleh sekolah, dan ini menjadi satu kebutuhan yang harus dihitung dengan baik sehingga sekolah bisa memperkirakan berapa kebutuhannya, berapa pengeluarannya, dan dari mana sumber dana yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada biaya pembangunan, biaya seperti pembelian, pengembangan tanah, kemudian pembangunan gedung, perbaikan dan rehab gedung, kemudian penambahan furniture, biaya pengeluaran yang tidak habis pakai. Nah, ini lima hal ini ada dalam biaya pembangunan. Seperti ketika sekolah membangun lapangan olahraga, maka itu tidak habis pakai, tapi satu program yang jangka panjang digunakan oleh sekolah. Penambahan furniture, sekolah perlu menambah meja, kursi, whiteboard, papan tulis, kemudian beberapa alat peraga yang jangka panjang digunakan begitu. Bukan sesuatu seperti ATK yang akan habis dalam waktu 1-2 kali. Dan ini masuk dalam biaya pembangunan. Di sekolah-sekolah dasar misalnya ada patung anatomi tubuh. Dan itu masuk di dalam penambahan sarana yang tidak habis pakai. Kemudian gedung perlu direhab, lampu, kemudian instalasi listrik, kemudian toilet dan lain sebagainya, itu perlu diperhitungkan masuk dalam biaya pembangunan. Nah, tugas manajemen keuangan itu adalah financial planning.
Jadi ini disebut sebagai budgeting, mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai sarana secara sistematis dan tanpa efek samping yang merugikan. Jadi ini adalah sebuah tahap di mana penyelenggara pendidikan harus membuat rencana keuangan, menyusun budget untuk menghitung semua rencana pengeluaran dalam 1 tahun, entah dia menggunakan 1 tahun kalender maupun 1 tahun ajaran. Yang jelas bahwa diperlukan sebuah perencanaan yang baik yang disusun secara sistematis sehingga tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Pada tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap implementasi itu adalah pelaksanaan anggaran, kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Nah, apa yang sudah direncanakan itu kemudian dilaksanakan. Jadi rencana anggaran itu menjadi rambu-rambu awasan supaya kita tidak menggunakan keuangan secara sembarangan, tetapi kita menggunakannya sesuai dengan perencanaan dan semua harus terpenuhi dengan baik. Dan itu harus ada sisi fleksibilitas tentu, bisa kemudian kita membuat penyesuaian yang ketika itu sangat mendesak, mungkin sesuatu yang tidak diduga, dan itu kita bisa melakukan perubahan. Tetapi secara umum apa yang direncanakan itu dilaksanakan. Kemudian ada tahap evaluasi. Pada tahap ini adalah tahap evaluasi terhadap pencapaian sasaran, apa yang ingin dicapai. Jadi dalam menyusun rencana ada target, ada goal yang ingin dicapai. Ini tidak lepas dari program sekolah. Apa yang menjadi goal dari program sekolah dan apakah itu tercapai? Apakah keuangan itu mencukupi? Pengeluarannya cukup, sumbernya cukup, atau mungkin lebih, kurang, dan semua perlu dievaluasi. Semua evaluasi itu tidak muncul begitu saja di dalam pikiran si evaluator, tidak. Tetapi dia perlu melihat kembali rencana budgeting. Apakah ada bagian-bagian yang tidak terimplementasi? Sehingga muncul pertanyaan, mengapa tidak terimplementasi? Ada bagian-bagian yang tidak cukup secara sumber. Mengapa hal itu terjadi? Dan itu perlu dipikirkan bersama. Komponen utama dari manajemen keuangan itu adalah prosedur anggaran. Bagaimana proses penganggaran, kemudian prosedur akuntansi keuangan, bagaimana kemudian pencatatan keuangan, lalu pembelanjaan, pergudangan, prosedur pendistribusian, kapan dibelanjakan, kapan waktunya untuk belanja, bagaimana penyimpanan, bagaimana kemudian prosedur penggunaan apa yang dibelanjakan, bagaimana pendistribusian. Ini sebagian adalah dari komponen manajemen keuangan. Jadi dalam sebuah manajemen keuangan selalu ada prosedur penganggaran, prosedur akuntansi keuangan, pencatatan baik dana masuk, dana keluar, kemudian sirkulasinya dan lain sebagainya, kemudian pembelanjaan, pergudangan, prosedur pendistribusiannya, kemudian prosedur investasi, lalu kemudian prosedur pemeriksaan. Ini adalah sebuah prosedur yang harus dibangun oleh sekolah. Ini menjadi sebuah standar mutu yang harus dibangun sekolah. Jadi bagaimana dia memulai mengelola penganggaran keuangan, kemudian bagaimana akuntansinya, bagaimana kemudian pembelanjaan, pergudangan, semua itu ada sebuah prosedur yang harus dibangun. Sehingga kemudian mudah melakukan kontrol, mudah melakukan evaluasi, mudah melakukan pemeriksaan, dan lain sebagainya. Pada bagian berikutnya, dalam manajemen keuangan, ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Dan ini harus dipisahkan. Tidak boleh otorisator langsung bertindak sebagai bendaharawan. Ini akan menimbulkan persoalan. Jadi otorisator itu adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kemudian ordonator itu adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian, memerintahkan pembayaran atas segala
tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah diterapkan. Lalu bendaharawan itu adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang, surat-surat berharga yang dapat dinilai dengan uang, serta diwajibkan membuat pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, dan ini tentunya tidak boleh dijabat oleh orang yang sama karena memiliki peran yang berbeda yang semuanya saling mengontrol, dan ini akan mendorong adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Jadi dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan dalam manajemen keuangan, ketiga hal ini perlu ada bendaharawan, ada ordonator, ada otorisator yang semua kemudian mengambil tugasnya masing-masing. Jadi semua tidak boleh merangkap tugas yang sama sekaligus, tetapi mereka punya bagian masing-masing yang akan menerapkan fungsi kontrol dan menjamin ada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian pada bagian berikutnya, kepala sekolah sebagai manajer itu berfungsi sebagai otorisator. Kemudian dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Ini dalam sebuah sekolah dasar bisa kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator, kemudian ordonator, kemudian dirangkap oleh kepala sekolah. Tetapi dalam pengelolaan yang baik, kepala sekolah biasanya ada wakil kepala sekolah atau mungkin ada kepala bagian tata usaha yang bisa menjalankan fungsi sebagai ordonator untuk memerintahkan pembayaran, sehingga ada fungsi kontrol yang lebih baik. Kepala sekolah tidak begitu saja bisa mengeluarkan atau memerintahkan pembayaran, perlu ada bagian yang lain yang mengkaji dan kemudian melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Dan kepala sekolah tidak dibenarkan melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Ketika kepala sekolah sekaligus menjadi bendaharawan, maka ada kemungkinan konflik di dalamnya dan ada hal-hal yang akan menimbulkan persoalan lain yang akhirnya ada kecurigaan dan hal-hal lainnya. Nah, bendaharawan itu berfungsi sebagai bendahara yang dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Jadi dia menguji hak atas pembayaran. Dia menyimpan semua keuangan kemudian melakukan pembayaran, dan dia tidak bisa mengeluarkan keuangan begitu saja tanpa otoritas dari kepala sekolah. Kepala sekolah perlu memberikan perintah untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah manajemen pengelolaan pendidikan yang harus dilakukan di dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan sehingga sekolah dapat berkembang, dana yang dibutuhkan dapat tercukupi, sehingga semua juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam bagian edisi berikutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan, dan saya berharap materi kali ini akan membantu setiap saudara dalam memahami bagaimana manajemen keuangan. Tetapi ada satu bagian lain belajar tentang sumber pembiayaan pendidikan, dan itu akan menjadi satu materi sendiri yang akan saya bahas. Kiranya ini menolong dan memberkati. Ingat, sebelum meninggalkan channel ini, pastikan saudara like, subscribe, dan share channel ini. Tuhan memberkati.